Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Putri Andira dengan NIM F1E11990 dari ruang 4. Di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan bagaimana simulasi pembuatan desain jaringan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk pembuatan simulasi desain jaringannya, dikatakan di soal bahwa kita perlu menggunakan 1 buah server, kemudian 5 buah switch, dan juga 30 unit PC di mana setiap PC ini dibagi rata pada switch yaitu 6 PC per switch. Untuk memulainya, yang pertama harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi Cisco Packet Tracer yang telah kita install pada laptop kita sebelumnya. Setelah kita buka, maka akan muncul jendela seperti ini. Kemudian selanjutnya kita perlu memasukkan atau menambahkan server pada tempat yang telah disediakan dengan mengeklik pada End Device. Kemudian masukkan server PT ini, tambahkan pada tempat yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu kita perlu menambahkan 5 buah switch. Untuk menambahkan switch, kita perlu mengklik di sini switches. Kemudian pilihlah tipe switch yang kita ingin pakai. Di sini saya memakai switch dengan 24 port. Kemudian kita perlu memasukkan 30 PC di mana PC tersebut dibagi untuk satu switch akan menampung 6 PC di dalamnya. Untuk menambah PC kita perlu mengklik pada End Device kemudian memilih PC. Kita masukkan di sini 6 PC untuk satu switch. Kemudian setelah kita menaruh setiap perangkat yang perlu kita gunakan, selanjutnya kita perlu menghubungkan antara server dengan switch. Untuk menghubungkannya kita menggunakan tipe kabel straight, di mana tipe kabel straight ini digunakan untuk menghubungkan device yang berbeda. Pilih flash Ethernet, kemudian kita masukkan ke port pertama dari switch ini. Dapat dilihat di sini bahwa switchnya memiliki 24 port dan kita menggunakan port pertama untuk menghubungkannya dengan server. Selanjutnya kita menghubungkan antara switch satu dengan switch yang lainnya dengan menggunakan tipe kabel cross. Tipe kabel cross ini berfungsi untuk menghubungkan device yang sama. Di sini kita hubungkan switch ini dengan switch ini. Lakukan hal itu sampai semua switch terhubung. Dapat dilihat sini antara server dengan switch telah berhasil terhubung dengan warna hijau ini. Kemudian juga telah terhubung antara switch 0 dengan switch 1 dan switch 1 dengan switch 2 telah terhubung. Kemudian untuk warna oranye ini masih terjadi delay. Jika telah berhasil maka akan muncul warna hijau seperti ini. Setelah kita berhasil menghubungkan arah server dengan switch dan switch dengan switch yang lainnya, selanjutnya kita hubungkan antara PC dengan switchnya. Untuk menghubungkan PC dengan switch kita perlu menggunakan kabel straight. Seperti yang telah saya bilang tadi, kabel straight ini digunakan untuk menghubungkan device yang berbeda. Sini kita connect. Di sini port yang tersedia itu port ketiga. Lakukan penghubungan ini untuk setiap PC yang ada. Setelah setiap PC terhubung seperti ini, selanjutnya itu kita perlu melakukan konfigurasi jaringan wireless LAN-nya. Di sini yang pertama harus kita lakukan yaitu mengakses alamat IP pada server. Mengklik menu desktop, kemudian konfigurasi IP-nya. Di sini saya membuat alamat IP 192.168.40.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian saya membuat default gateway-nya, yaitu untuk membagi jaringannya kita memerlukan gateway ini. Saya di sini membuat gateway-nya itu 192.168.40.54.
Setelah kita set konfigurasi IP-nya, di sini saya ingin menggunakan DHCP ya, pemberian IP-nya secara dinamis. Di mana DHCP ini atau yang kita kenal biasanya dengan Dynamic Host Configuration Protocol ini digunakan untuk pendistribusian alamat IP ke komputer klien secara otomatis. Dengan DHCP ini kita tidak perlu melakukan setting alamat IP secara statis. Pertama kita lakukan yaitu menyeting di server terlebih dahulu. Di sini saya ingin memulainya dari 1, kemudian dengan gateway yang telah saya masukkan tadi sebelumnya 254. Kemudian di sini saya ingin meletakkan maksimum dari penggunanya yaitu 60 angkat. Kemudian klik save. Setelah Anda simpan, pada PC ini kita tidak perlu melakukan konfigurasi secara statik atau kita ketikkan satu persatu konfigurasi IP-nya di sini, tapi kita hanya perlu mengklik DHCP. Maka pemberian IP-nya akan berlangsung secara dinamis, yaitu secara otomatis alamat IP address-nya telah muncul. Lakukan langkah ini pada setiap PC yang ada di sini. Kemudian setelah selesai melakukan konfigurasi penyetingan jaringannya, selanjutnya kita perlu melakukan uji coba atau pengetesan apakah benar-benar telah terhubung antara server dan setiap PC yang ada di sini. Pertama-tama itu kita melakukan pengetesan dengan pengiriman pesan, di mana di sini kita ingin mengirim pesan dari server kepada PC ke-14. Dapat terlihat pemberitahuannya di sini bahwa pengiriman pesan telah berhasil dilakukan dari server ke PC ke-14. Selanjutnya itu kita akan mengirimkan pesan dari PC ke-4 pada PC ke-24. Di sini terlihat pemberitahuan bahwa kegiatan pengiriman pesan telah berhasil. Berarti antara server dan setiap PC juga antara PC yang satu dengan yang lainnya telah terhubung dengan baik. Kemudian pengetesan kedua dapat kita lakukan pengetesan ping. Di sini saya akan melakukan ping dari server kepada PC ke-4, yaitu dengan ping 192.168.10.6. Dan di sini bahwa telah terkoneksi antara server dengan PC ke-4. Ping telah berhasil dilakukan. Kemudian selanjutnya itu kita melakukan ping dari PC 0 kepada PC ke-29. Buka command prompt-nya, kemudian ketikkan ping, masukkan IP address dari PC ke-29 tadi. Di sini terlihat bahwa tes ping telah berhasil dilakukan. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.